Sejarah perkembangan kawasan Pelabuhan Buleleng dibedakan ke dalam 3 tahap, yakni zaman kerajaan, zaman kolonial, dan zaman kemerdekaan. Pada zaman kerajaan, kawasan Pelabuhan Buleleng merupakan kawasan yang berada dalam kekuasaan Kerajaan Buleleng. Dalam konsep tata ruang tradisional Bali, kawasan pelabuhan yang berada di daerah pantai utara Buleleng dianggap sebagai kawasan nista atau kotor. Kawasan ini baru mulai ada permukiman pada abad ke-17 ketika pelaut Bugis dari Makassar datang ke kawasan ini. Hubungan yang baik dengan Kerajaan Buleleng dan penduduk pribumi membuat orang-orang Bugis tersebut diberikan lahan bermukim di daerah pantai utara Buleleng yang sekarang menjadi Pelabuhan Buleleng. Selain menjadi nelayan, keberadaan masyarakat Bugis di kawasan ini dimanfaatkan oleh Raja Buleleng sebagai armada laut karena keahlian mereka di lautan. Pada tahun 1846, pemerintah Hindia Belanda menguasai daerah Bali dan menjadikan kota Singaraja sebagai pusat pemerintahan di Pulau Bali. Sebagai kota pusat pemerintahan, maka dibangunlah berbagai fasilitas kota, termasuk diantaranya adalah Pelabuhan Buleleng. Selain membuat pelabuhan utama, pemerintah Hindia Belanda juga membuat jalan utama baru menuju pelabuhan. Keberadaan dari jalan ini telah mempengaruhi tata ruang tradisional Buleleng, yaitu dengan mengubah akses kota yang berpusat pada Catuspata atau Perempatan Agung menjadi ke kantor pemerintah Hindia Belanda. Keberadaan dari akses kota yang baru ini memudahkan pemerintah Hindia Belanda dari kantor pemerintahannya untuk dapat memantau aktivitas di pelabuhan. Pelabuhan Buleleng pada masa pemerintahan Hindia Belanda merupakan pintu gerbang utama Pulau Bali. Berbagai fasilitas pelabuhan seperti dermaga, gudang, terminal, kantor pabean, dan jembatan yang menyeberangi Sungai Buleleng dibangun di kawasan ini. Pesatnya pertumbuhan kawasan pelabuhan membuat perkampungan nelayan Bugis bergeser dari kawasan ini. Kawasan pelabuhan diutamakan sebagai kawasan pergudangan untuk distribusi barang. Aktivitas yang ramai pada Pelabuhan Buleleng memberi pengaruh pada kawasan di sekitar pelabuhan, yang mulai menjadi kawasan perdagangan. Deretan pertokoan mulai bermunculan di kawasan ini sebagai sarana jual beli barang distribusi pelabuhan. Pertokoan ini sebagian besar dimiliki oleh kaum dari etnis Cina yang memang terkenal sebagai bangsa pedagang. Semua distribusi barang dari dan keluar Bali melalui pelabuhan ini. Dalam sejarah perjuangan kemerdekaan, kawasan ini menjadi kawasan perang antara pasukan Belanda dan tentara nasional. Pentingnya pelabuhan ini bagi pihak Belanda membuat kawasan ini dipertahankan oleh pihak Belanda. Pertempuran besar pun terjadi pada tanggal 27 Agustus 1945. Untuk mengenang peristiwa tersebut, maka dibuatlah Monumen Perjuangan dan Tugu Prasasti di kawasan ini. Pada masa kemerdekaan, kota Singaraja sempat menjadi ibu kota Kepulauan Sunda kecil dan ibu kota Provinsi Bali sampai tahun 1958. Pada masa ini, pelabuhan ini menjadi pusat distribusi barang dari Bali ke Nusa Tenggara dan begitu sebaliknya. Pengembangan terbaru kawasan ini dilaksanakan pada tahun 2010. Namun sangat disayangkan, pengembangan ini berujung pada pembongkaran bangunan pergudangan yang merupakan bangunan tua bersejarah di kawasan ini. Hanya satu bangunan tua kolonial di kawasan ini, yaitu bekas kantor pabean Belanda. Sejak dicanangkan sebagai objek pariwisata yang selain menawarkan keindahan laut juga nilai sejarah, kawasan ini telah banyak mengalami perubahan. Pengembangan pariwisata di kawasan ini
justru menghilangkan objek fisik berupa pergudangan yang mencerminkan sejarah pelabuhan kolonial di kawasan ini. Melihat perkembangan yang terjadi ini, diperlukan adanya kegiatan konservasi yang terintegrasi, sehingga artefak-artefak bersejarah dapat terus dipertahankan dan menjadi bagian dari karakter Pelabuhan Buleleng sebagai satu-satunya pelabuhan kolonial di Bali